Oke, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube gua. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang memahami area dan panel di Adobe Premiere Pro. Nah, dan gue juga di sini bakal ngasih tahu bagaimana caranya potong video di Adobe Premiere Pro. Ini sangat penting banget buat kalian yang pengen belajar Adobe Premiere Pro karena ini adalah basicnya. Biar kalian gak bingung ke depannya. Buat kalian yang udah ngikutin tutorial gue dari pertama sampai sekarang ini, kalian bisa lanjutin di video yang sekarang ini. Dan sebelum masuk ke tutorialnya, kita intro dulu. Ready, go! Oke, dengan gua Adi Darmanto dan di sini gua bakalan ngebahas tentang yang namanya memahami area dan panel di Adobe Premiere Pro. Kenapa gua bahas video tentang ini? Karena di sini paling penting buat yang namanya basic. Karena kalian harus paham yang namanya mana timeline, mana video preview, mana tempat buat masukin file video kita, di mana kita buat ngatur keyframe. Itu sangat penting banget di Adobe Premiere Pro. Jadi kalian harus memahami area dan panel yang ada di Adobe Premiere Pro. Makanya gue di sini bakalan bahas itu. Dan di sini juga gue bakalan bahas yang namanya pemotongan video, karena intinya dalam video adalah pemotongan cutting dan cutting, tapi bukan kakak tingkat, tapi adalah pemotongan video. Nah, di sini pemotongan video ini penting karena memang dasarnya dari video itu adalah pemotongan video, dari video yang dipotong-potong dan menghasilkan video yang full. Oke, jadi seperti itu. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, jadi di video ini gue bakalan ngejelasin tentang yang namanya area panel dan cara motong video di Adobe Premiere Pro. Nah, di sini gue bakalan ngulik-ngulik tentang area panelnya nih. Di sini ada yang namanya tampilan di Adobe Premiere Pro ini. Jadi kita bisa bebas. Kita misalkan pengen ngecilin timelinenya ini nih. Nah, jadi bisa ngecilin, dan kita pengen memperkecil preview videonya juga. Nah, seperti itu. Tapi ini gue pengen gedein aja. Nah, jadi kita bebas sama kayak di software Microsoft Word. Nah, kita bisa bebas geser-geser kemanapun kita mau. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya 4 kotak, dan di sini gue bakalan istilahin yang area ini ada 4. Di sini area 1, area 2, area 3, dan area 4. Nah, di sini gue bakalan jelasin satu-satu karena tiap area di masing-masing kotaknya ini mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda. Yang pertama di area 1 ini ada yang namanya program. Nah, di program ini adalah preview video kita. Nah, preview video ketika kita ngedit video. Nah, contohnya misalkan di video yang ini yang gue lagi edit ini, di sini ada preview videonya. Misalkan kita play videonya ini, nah kita bisa lihat preview videonya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan namanya program. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya timeline. Nah, di timeline ini ada yang namanya layer dan waktu. Nah, layer ini apa sih? Layer ini adalah lapisan. Nah, contohnya misalkan gue masukin video yang ini. Nah, di video ini gue masukin aja videonya di atasnya. Nah, di sini ada yang namanya layer. Di sini yang paling bawah ini adalah layer 1. Nah, di sini layer 2. Nah, ini adalah lapisan video ini, lapisan dari layer ini. Nah, contohnya misalkan nih di titik ini adalah yang menentukan preview video kita yang mana yang mau dijalankan gitu, yang mana yang mau ditampilkan di preview ini. Nah, kita bisa geser ke kanan atau ke kiri dengan manual. Kita bisa ngeplaynya dengan manual. Nah, contohnya misalkan di layer yang satu ini dia bakalan ngeliatin preview yang ada di sebelah sini karena di atasnya sini tidak ada layernya. Nah, kalau misalkan kita geser ke sebelah kanan, nah ini bakalan yang terlihat adalah di layer keduanya gitu, karena yang paling atas di layer ini adalah yang paling bakalan kelihatan terlebih dahulu gitu. Lanjut aja, di sini ada juga yang namanya V1, V2, V3, A1, A2, A3. Apa sih ini? Nah, di sini adalah layer video. Dari V1 ke atas itu adalah tampilan buat video. Dari A1 ke A bawah ini adalah audionya. Nah, kita langsung masuk aja ke area ketiga. Nah, di area ketiga ini ada banyak nih, ada multiple panel. Nah, di sini ada multiple panel. Ada contohnya pertama ini ada source. Nah, di yang kedua ini ada efek control. Di sini ada audio clip, di sini ada metadata. Nah, tapi yang paling sering digunain adalah efek control.
kontrol. Jadi misalkan di sini di video yang pertama ini gue klik. Nah, di sini bakalan muncul namanya motion. Nah, motion ini ada position, ada scale, ada rotation. Nah, misalkan gue klik yang motion ini. Motion ini bakalan menganimasikan video preview yang ada di sebelah sini. Nah, contoh misalkan positionnya gue bakalan naikin angkanya, gue bakalan geser ke kanan. Nah, otomatis dia bakalan ngegeser nih seperti ini videonya. Nah, seperti itu. Tapi di sini gue nggak bakalan jelasin sekarang, gue bakalan jelasin di video selanjutnya. Karena ini gue bakalan jelasin khusus tentang yang namanya efek dan kontrol. Nah, seperti itu. Langsung aja gue bakalan ngejelasin yang di area keempatnya. Nah, di area keempat di sini ada yang namanya videonya. Nah, list videonya di sini kita bisa nggunain ada dua nih caranya nih. Misalkan kita pengen ngelihatnya make yang namanya list view. Nah, kita bisa klik yang di sebelah sini. Kita bisa pakai namanya list view. Nah, kita bisa ngelihat namanya name-nya. Misalnya ini kodenya adalah 00069. Nah, seperti itu. Tapi gue paling sering yang ngegunain yang namanya view icon. Kenapa? Karena di sini gue bisa ngelihat langsung yang namanya videonya. Contohnya misalkan gue lihat nih video, oh ini video yang orang lagi naik motor nih. Nah, ini oh video kaki yang pas lagi pengen naikin motor. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini adalah kotak yang namanya buat memasukkan project editan kita. Contohnya misalkan gue masukin video lagi, satu lagi. Nah, di sini bakalan muncul videonya seperti ini. Nah, kita bakalan lanjut aja ke timelinenya. Nah, di timeline ini penting. Kenapa? Karena di sini ada fitur yang namanya ngezoom. Nah, tapi bukan ngezoom gambar ya, tapi di sini ngezoom timelinenya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa klik Alt, lalu tambahin sama scroll. Nah, otomatis dia bakalan ngezoom timelinenya. Nah, jadi kita bisa memperjelas nih, oh nih di detik segini nih. Jadi kita nggak bakalan kelewatan seperti itu. Setelah itu di sini juga gue bakalan jelasin motong video. Kenapa? Karena ini adalah intinya dari ngedit video, cutting dan cutting. Jadi pemotongan hingga disambung-sambungin akhirnya menjadi satu video yang full. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dua cara bagaimana cara memotong videonya. Yang pertama kita bisa klik selection tool. Nah, di sebelah sini. Nah, kita bisa nih misalkan gua pengen yang video ini nih. Nah, ini video ini jelek nih, gue pengen hapus aja nih. Nah, kalian bisa pencet selection tool. Nah, kalian bisa langsung klik sampai ikonnya bentuk seperti itu, warna merah itu. Setelah itu kalian bisa geser ke kanan. Nah, otomatis dia bakalan hilang sampai yang di sebelah sininya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu misalkan yang belakangnya gue pengen dia sampai sini nih, sampai di sebelah sini aja. Nah, kalian bisa masuk ke kanannya, kalian klik, habis itu kalian geser ke kiri. Nah, otomatis dia bakalan ngilang seperti itu. Nah, buat cara keduanya, misalkan kalian ada videonya panjang nih seperti ini, misalkan gue detailin ya, gue zoom. Nah, kalian pengen motong yang di sebelah sini, dan gak mungkin kan kita bakalan pengen motong tapi harus geser-geser dulu, oh bakalan lama gitu kan. Nah, kita bisa di sini pakai fitur yang namanya Tools Razor Tools. Nah, kalian bisa klik. Nah, setelah itu misalkan video yang kalian pengen potong itu ada di sebelah sini nih, yang ketika kakinya mau naik nih. Nah, kalian bisa klik aja. Nah, otomatis dia udah motong nih, udah memisahin. Nah, buat yang misahin yang sequence yang di sebelah sini, kalian bisa pencet namanya selection tools ini. Nah, kalian klik, abis itu kalian klik yang video yang pengen dihapus, kalian klik, abis itu tinggal pencet delete aja. Nah, otomatis bakalan kehapus. Nah, sama buat yang sampingnya, misalkan sampingnya pengen sampai di sini aja gitu ya. Nah, sampai sini aja, kalian bisa klik lagi razor toolsnya. Habis itu kalian klik, kalian balik lagi ke selection toolnya. Nah, kalian bisa hapus. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa pakai dua cara itu. Jadi ini buat cara memotong video. Nah,
Oke, terima kasih yang udah nonton video gue dari pertama sampai sekarang ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jika lu mempunyai pertanyaan tentang video editing, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang udah ngikutin video tutorial gue ini, gue harap kalian bisa ikutin tutorial gue selanjutnya. Dan kalian bisa juga follow Instagram gue di sini dan kalian bisa lihat apa video yang udah pernah gue buat. Jadi kalian bisa follow aja Instagramnya di bawah ini. Oke, mungkin sekian dari gue itu aja. Jangan lupa stay safe di rumah aja dan ikutin tutorial gua terus sampai kalian bener-bener bisa. Oke, terima kasih. Jangan lupa berkarya. Bye.